Maka kewajiban kita bagaimana memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, dan kita bergaul ya dengan manusia. Maka ada dua hal, yaitu untuk meminta maaf dan memaafkan. Maka dibuatlah tradisi halal bihalal. Dulu bangsa Indonesia ketika dalam penjajahan Belanda usai penjajahan Jepang, lama waktunya. Ketika negara kita dijajah, Masya Allah, bangsa Indonesia bersatu untuk melawan penjajah, mengusir penjajah. Begitu penjajahan selesai, Jepang, Belanda pulang, Jepang pulang, tidak ada penjajahan, justru terjadi cakar-cakaran, terjadi permusuhan antara anak bangsa. Jadi perang itu mempersatukan negara kita, anak bangsa kita. Ketika dijajah Belanda, dijajah Jepang, tidak ada lagi ras, beda agama, tidak masalah, bersatu untuk melawan dan mengusir penjajah. Penjajahannya hilang, kita malah seling eker-ekeran, cakar-cakaran. Beda agama cakar-cakaran, sesama agama cakar-cakaran, tidak akur. Maka dikumpulkannya oleh Presiden Soekarno, semua elemen bangsa kumpul. Lalu beliau berkonsultasi dengan ulama besar, Mbah Kyai Haji Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama. Mbah Yai, ini apa nama acara kita kumpul di sini ini? Itu ceritanya. Presiden Soekarno itu senang yang unik-unik, yang nggak biasa, membuat istilah-istilah apa ya namanya. Maka dengan konsultasi dengan Kiai Wahab Hasbullah, tokoh Nahdlatul Ulama, udahlah bikinlah kita namanya halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Orang baik ketemu orang baik, itu maksudnya. Kebaikan harus menjadikan kebaikan, jangan haram biharam. Orang jahat ketemu jahat, mau jadi apa? Ini yang baik-baik ini semua yang hadir ini, ya orang baik ketemu baik, oh, sudah namanya aja halal bihalal saja. Oh setuju. Nah itu Pak. Di halal bihalal itu orang baik ketemu baik agar menjadi kebaikan, kebersamaan. Kenapa baik? Tidak lagi ada ikatan yang mengikat dirinya, tidak lagi kebekuan yang menjadikan dirinya beku. Semua jadi cair, semua jadi baik, semua komunikasi, semua cair, maka dikatakan halal bihalal. Nah, hidup berwarga itu kan kadang-kadang semua pada sibuk. Saat cuti lebaran semuanya mudik kan gitu. Begitu datang pulang besoknya kerja. Nah, terus kapan kita ini bisa halal bihalal, nemui satu persatu, keliling rumah ke rumah, kan butuh waktu. Ya sudah diundang, dikumpulkan dalam satu waktu, tempat tertentu, ngumpul, kemudian mereka menyampaikan halal bihalal, mohon maaf lahir dan batin. Itu memudahkan, dan itu dimulai oleh Presiden Soekarno. Itu tradisi adat yang baik, halal bihalal. Kan enggak ada zaman Nabi halal bihalal, enggak ada. Itu casingnya saja. Acaranya apa? Acaranya ukhuwah silaturahim, kan gitu. Acaranya silaturahmi, silaturahim. Yang benar silaturahmi atau silaturahim? Dua-duanya benar. Itu lidah saja, adat saja. Kalau orang Jawa Timur nyebutnya silaturahim, kalau di Jawa Barat silaturahmi. Tulisannya sama, sod lam ta alif lam ro ha mim, sama. Mocone orang Jawa Timur silaturahim, orang Jawa Barat silaturahmi, sama. Itu casing.
Casing, jangan terbuai, tertipu dengan casing. Isinya apa dalam casing itu? Isinya silaturahim, isinya pengajian. Kan begitu. Silaturahim diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Pengajian diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Kapanpun, dimanapun, itu isinya. Bungkusnya, casingnya halal bihalal. Kan begitu. Naruh gula di tempat yang biasanya tempat garam. Bapaknya tanya, "Bu, mana gula?" "Itu di sana." "Ini kan tempat garam biasanya." "Itu gula sekarang isinya." Kan gitu. Yang penting isinya, bukan wadahnya, kan gitu. Nyari gula, itu gulanya. Loh, kok di wadahnya di wadah yang biasanya wadah garam? Bapak butuhnya gula apa garam? Gula, ya itu gula. Walaupun tempatnya tempat garam asalnya. Bapak-bapak di HP itu namanya laki-laki, ternyata isinya perempuan. Jangan tertipu dengan casing. Namanya di HP istrinya itu perempuan, ternyata isinya laki. Jangan tertipu dengan casing. Kira-kira begitu. Casingnya halal bihalal, isinya pengajian, isinya silaturahmi, silaturahim. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya halal bihalal itu intinya ada kesempatan memudahkan kita. Saya ingin mengucapkan mohon maaf kepadamu bila selama ini bergaul dalam 1 tahun yang walaupun kita setiap saat juga bersalaman, saling meminta maaf, memaafkan setiap hari, tapi bikin momentum hari raya, tolong jangan sampai ada belenggu di hatimu, menaruh luka kepadaku, bahwa dari tutur kataku, sikapku yang telah melukai hatimu, tolong maafkan saya, maafkan saya. Itu maksudnya untuk meminta maaf. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, kesempatan saya harus minta maaf. Ini kewajiban saya untuk meminta maaf. Lalu ada yang ragu-ragu, saya kalau minta maaf ke dia tidak mungkin dimaafkan. Tujuanmu, tugasmu meminta maaf, bukan apakah orangnya memaafkan atau tidak. Terserah dia. Ternyata benar, Pak, Bu, saya datang kepada Bapak Ibu untuk minta maaf. Dulu saya pernah melukai hati Bapak Ibu dengan kata-kata saya yang kasar. Tolong maafkan Bapak, tolong maafkan Ibu. Enggak, aku sakit hatiku, enggak saya maafkan. Ya sudah, saya sudah minta maaf dan terus minta maaf, walaupun orang itu tetap jengkel, tidak memaafkan. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu urusan Gusti Allah. Tugas kewajiban saya minta maaf sudah saya curahkan untuk minta maaf. Masalah dia memaafkan atau tidak, urusan dia dengan Gusti Allah. Itu ternyata saya sudah minta maaf, dimaafkan. Alhamdulillah, lego hati ini. Saya minta maaf, ternyata dimaafkan. Itu urusan Gusti Allah. Ya Allah, saya sudah meminta maaf kepada si fulan, ya Allah, tapi si fulan tidak memaafkan saya. Tolong ampuni saya, ya Allah. Tolong ya Allah, berikan maaf dia. Ya Allah, tolong berikan kerendahan hati dia agar dia memaafkan. Minta ke Allah. Itu kewajiban diri. Yang kedua, kewajiban kita juga hendaklah kita rendah hati untuk gampang memaafkan kesalahan orang tanpa syarat. Sakit hati saya ini. Di mana dia sekarang yang telah menyakiti saya? Kenapa dia tidak pernah datang? Kenapa dia tak pernah WA? Kenapa dia tidak pernah telepon? Padahal dia punya nomor teleponnya. Padahal dia telah menyakiti saya. Pokoknya kalau dia nggak datang, nggak saya maafkan. Nah, ada yang begitu. Saya akan memaafkan dia kalau dia WA minta maaf. Kalau dia datang ke rumah saya meminta maaf plus oleh-oleh. Dan gitu. Anda pakai syarat itu. Saya akan memaafkan dia kalau dia datang ke rumah saya plus bawa oleh-oleh. Kalau nggak bawa oleh-oleh, kecut, gitu kan. Misalkan. Kita dianjurkan oleh Allah untuk memaafkan orang tanpa syarat.
Orangnya datang meminta maaf, orangnya ndak datang, orangnya ndak WA sama sekali, sudah. Ya Allah, siapapun orang yang telah melukai hati saya maafkan ya Allah. Berikan ya Allah dalam hati saya rasa ikhlas untuk memaafkan ya Allah, rasa ikhlas untuk memaafkan ya Allah. Sudah, saya maafkan semua, walaupun orang yang tidak meminta maaf. Nah, ini jempol. Kenapa? Orang ini mensifati sifat Allah Al-Af, Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Kita akan meminta ampun sama Allah. Ya Allah, ampuni dosaku. Ya Allah, maafkan kesalahanku. Kan begitu. Kita mau Allah memaafkan kita. Kita mau Allah mengampuni dosa kita. Bagaimana Allah akan memaafkan kita? Bagaimana Allah akan mengampuni kita kalau dalam hati kita yang meminta ampunan, dalam hati kita yang mengharapkan maaf Allah, sementara kita ini memiliki sifat dengki kepada orang, sifat hasud kepada orang, sifat iri hati kepada orang, sifat congkak kepada orang, sifat berat hati untuk memaafkan orang. Bagaimana Allah akan memaafkan, mengampuni dosa kita? Itu persoalan. Maka memudahkan Allah mengampuni kita, mengampuni, memaafkan kita jika dalam hati kita rela diri, rela hati untuk memaafkan dan mengampuni semua orang yang telah menyakitinya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka halal bihalal atau jalinan silaturahim itu esensinya di situ. Kalau hati sudah plong, orang gampang Pak silaturahim. Kenapa? Lepas ikatan yang mengikatnya, sudah terurai, sudah mencair suasana yang dulu beku. Kenapa? Sehingga dia bisa saling sapa menyapa. Itu menjadi tersambung silaturahmi. Nah, silaturahim itu kan, silah itu nyambung, rahim itu kandungan ibu, seperut. Jadi makanya ada bani apa gitu kan, sampai bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, terus ke atas ada bani apa, seanak turunannya iso kumpul. Itu namanya silaturahim. Tapi kalau beda pulau, beda suku, beda bangsa, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah itu namanya tali persaudaraan, saudara. Bahasa Sanskerta saudara itu sa dama udara. Udara itu artinya perut. Sa itu satu, seperut. Seperut siapa? Seperut Siti Hawa. Jadi itu namanya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang yang beriman itu adalah saudara. Itu kan? Ikhwah, saudara, satu perut. Perut siapa? Perut Siti Hawa. Kini seadam sehawa kita ini. Maka saya dengan bapak-bapak bukan silaturahim, tapi ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Seperut Siti Hawa. Tapi kalau seperut sekelahiran perut seorang ibu, kakek, nenek, buyut, satu nenek, satu buyut, terus muncul anak turunannya, itu namanya silaturahim. Tapi kalau beda perutnya, kecuali satu perut dari Siti Hawa, itu namanya ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang menyambungkan silaturahim, ukhuwah Islamiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Riwayat Bukhari. Siapa yang ingin, kata Nabi, siapa yang ingin dicinta oleh Allah sehingga Allah melapangkan rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah,
falyasil rahimahu. Maka jangan sampai putus silaturahim, hendaklah menyambung silaturahim itu. Kalau kau tak bisa datang karena berjarak jauh, ongkosnya mahal, bukalah HP, tulislah WA, bukalah tulisan atau kirimkan pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menggunakan voice suara kita. Hari ini hari raya, maafkan saya sekeluarga tidak bisa ketemu, saya tidak bisa pulang, mohon kiranya dilepaskan ikatan yang membelenggu hati, maafkan saya lahir dan batin. Sungguh bila hati ini mendapatkan maaf darimu, lapang hatiku. Tapi bila belenggu masih belum terbuka, belum cair yang luka di hatimu, tidak memaafkan, kiranya sempit hidupku, susah perjalananku. Tolong maafkan ya, maafkan hatiku, maafkan kesalahanku darimu. Diucapkan dengan lisan kita, menggunakan rekaman voice, atau juga dikirim video kita meminta maaf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajab yang paling cepat dikabulkan Allah, Masya Allah, ajab yang paling cepat diturunkan Allah, yaitu orang terhadap orang yang memutuskan silaturahmi. Na'udzubillah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Rasulullah bersabda, kalau penduduk bumi ini menyambungkan silaturahim, ada kasih sayang di tengah-tengah mereka, maka Allah dan penduduk langit akan mencurahkan rahmat kasih sayang. Jadi kemudahan akan kita dapat, kebaikan akan kita rasakan.